Pemirsa, pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta diwarnai kericuhan pada Senin sore di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan hingga puncaknya pada akhir pertandingan. Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta diwarnai kericuhan oleh para supporter. Kericuhan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan. Jelang akhir laga, para supporter melempari flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas dan juru kamera. Kericuhan makin parah. Para supporter masuk ke dalam lapangan merusak peralatan serta mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan. Petugas kepolisian berusaha meredam kericuhan dengan mengusir para bobotoh keluar dari lapangan. Di akhir pertandingan Persib unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Ya, kita ke informasi terkait perkembangan terbaru 7 remaja yang tewas mengenaskan di Sungai Bekasi, Jawa Barat. Suasana rumah duka salah satu korban didatangi sejumlah kerabat dan teman-teman korban. Sementara itu dari 7 jenazah, 5 diantaranya telah selesai diautopsi di Rumah Sakit Polri. Rumah duka Muhammad Rizky, satu dari 7 remaja korban tenggelam di Kelurahan Bonjong, Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, masih didatangi sejumlah kerabat dan rekan korban. Mereka menunggu kedatangan jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses otopsi. Pihak keluarga berharap jenazah bisa segera dipulangkan agar bisa dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Salah satu warga sekitar mengaku mengetahui kejadian tersebut di mana sejumlah remaja berlarian ke arah sungai karena takut terkena razia polisi. Polisi mengejar para remaja itu lantaran akan tawuran dengan kelompok remaja lain. Naasnya, sebagian remaja nekat menceburkan diri ke sungai meski tidak bisa berenang. Ada mayat di sini, saya udah tahu. Itu anak yang kemarin yang tawuran. Oh, gitu. tawurannya di mana Pak yang Bapak tahu? Yang mau tawuran gitu. Jadi mereka pada nyebrang kemari. Oh, nyebrang ke sini. Cuman satu bilang katanya temennya masih ada di sini. Pas pagi saya tahu katanya ada mayat di sini. Itu teman-teman yang tawuran. Nggak bisa berenang dia itu. Oh, nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang. Sementara itu, meski identifikasi ke-7 jenazah telah selesai dilakukan, tim dokter masih kesulitan mencocokkan identitas jenazah karena data dari keluarga kurang. Jenazahnya jumlahnya 7, yang melaporkan baru 5. Masih mengarah. Ya, kita akan lebih dalami lagi. Bahkan nanti kita malam ini akan tambah speed untuk pemeriksaannya. Tim Ident bekerja siang malam, termasuk dari Pak Kasat Jasa ini dengan timnya. Kami juga di backup dari Polda dan Inafis Mabes. Ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asi, Bekasi rata-rata berusia 14 hingga 17 tahun dan sebagian belum memiliki KTP sehingga menyulitkan identifikasi menggunakan sidik jari. Sementara proses identifikasi menggunakan visual atau wajah sudah tidak memungkinkan akibat kondisi jenazah yang sudah membusuk di dalam air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah disandra kelompok kriminal bersenjata KKB Papua selama 1,5 tahun lamanya, pilot Susi Air Kapten Philip akhirnya berhasil meraih kebebasannya. Bagaimana kronologis pembebasan yang berlangsung alot tersebut? Kita simak infografis berikut ini. Yang sebelumnya pada 7 Februari 2023, pesawat Susi Air yang dipiloti oleh Kapten Philip mengalami insiden serius di distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut terpaksa mendarat darurat di lapangan terbang terpencil. Dan segera setelah itu, KKB pimpinan Egyanus Kogoya melakukan pembajakan. Nah, di momen inilah Kapten Philip yang merupakan warga negara Selandia Baru disandra oleh kelompok tersebut. Selanjutnya, berbagai macam upaya pembebasan dilakukan, termasuk komunikasi melalui keluarga, tokoh adat dan gereja untuk membantu negosiasi dengan KKB. Namun kesepakatan selalu menemui jalan buntu karena permintaan KKB yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Nah, pada awal Februari 2024 pihak OPM merilis pernyataan akan membebaskan Kapten Philip namun tidak juga direalisasikan. Berikutnya, pada Sabtu
Sabtu 21 September 2024 atau setelah 1,5 tahun lamanya disandra, Kapten Philip berhasil dijemput oleh tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Nah, Kapten Philip ini dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens dari Kampung Yuguru, Distrik Maibaro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Ya pemirsa, setelah dibebaskan, Kapten Philip menjalani pemeriksaan medis dan akan segera dipulangkan ke Selandia Baru. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar agenda pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada Jakarta. Pengundian dihadiri 3 pasangan calon dan petinggi partai politik pengusung. KPUD Jakarta telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024. Meski pengundian digelar secara terbuka, namun KPU DKI Jakarta membatasi jumlah pendukung paslon. Mekanisme pengundian nomor urut mengikuti aturan pengundian nomor urut saat pemilihan presiden. Pasangan calon gubernur Jakarta diikuti 3 pasangan. Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus, Pramono Anung Rano Karno yang diusung PD Perjuangan, dan Dharma Pongrekun Wardana dari jalur perorangan. Hasil pengundian nomor urut Pilgub Jakarta yang digelar di kantor KPUD Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor urut 3. Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1. Dan Dharma Pongrekun Wardana nomor urut 2. Pengundian nomor urut dihadiri 3 pasangan calon, partai politik pengusung, Bawaslu, DKPP, dan tokoh-tokoh terkait lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar hari ini. Pasangan Lulu Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Kofifa Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara Tri Risma Harini Gus Hans mendapat nomor urut 3. Rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar Senin siang. Seluruh pasangan calon hadir langsung di kantor KPU Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pendukungnya. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Khofifah Indar Parawangsa Emil Dardak, Tri Risma Harini, Syahrul Azhar atau Gushan, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. KPU Jatim menyiapkan 150 kursi untuk masing-masing paslon dan pendukungnya yang hadir. Pengambilan nomor urut paslon dimulai berdasarkan urutan mendaftar ke KPU. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini, Gushan mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Pengundian nomor urut itu dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi. Sementara masing-masing paslon ditemani oleh perwakilan partai pengusung dan pendukung yang sejak siang meneriaki yel-yel dan membawa atribut dukungan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat telah melakukan rapat pleno pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat telah melakukan rapat pleno pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024. Hasilnya, pasangan Acep Adang Ruhiat, Gita Lias Dwi, Natrina mendapat nomor urut 1. Pasangan JJ Wiradinata, Ronald Surapraja mendapat nomor urut 2. Pasangan Ahmad Syaiqu Ilham Habibi mendapat nomor urut 3. Sedangkan pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4.
Ribuan kader Partai Golkar menyambut antusias kehadiran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono saat menghadiri apel pemenangan di kantor DPD Partai Golkar Menteng, Jakarta Pusat. Pasangan Ridho turut didampingi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Riza Patria, perwakilan Partai Koalisi Kim Plus, serta seluruh anggota fraksi Partai Golkar DKI Jakarta. Di sela acara, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga menyampaikan kepada para kader untuk tidak saling menjatuhkan dan selalu membawa norma kebaikan dalam mensosialisasikan program. Tadi saya pesan selalu sama, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan kampanyenya. Tidak boleh ada kampanye menjelekan pasangan lain, kita harus kampanye kreatif, riang gembira, dan tidak boleh ada money politik. Kita selalu menggelorakan bagaimana kampanye yang betul-betul positif gitu bagi beliau dan tidak memojokkan satu sisi dari paslon lain. Itu satu hal yang penting yang kita garis bawahi dalam kampanye ini. Pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 15 partai gabungan dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini siap berkontestasi dengan keyakinan menang dalam satu putaran. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Kedatangan Siti Rohmi Jalilah bersama rombongan di pasar tradisional Kebon Roek Ampenan, Kota Mataram mendapatkan sambutan antusias dari para pedagang dan masyarakat. Bakal calon gubernur NTB yang diusung Partai Perindo ini berkeliling pasar untuk menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini juga meminta kepada para pedagang untuk menjaga kondusivitas dan kebersihan agar masyarakat semakin nyaman berbelanja di pasar tradisional. Untuk pedagang tradisional tetap semangat, semoga semakin laku ya, dan kondisi pasarnya juga makin kondusif. Ya bagus sih saya lihat tadi ya, semoga ke depan makin bersih dan dagangan-dagangan semua makin laku. Kita mohon juga nanti siapapun yang terpilih nantinya menjadi NTB 1 atau gubernur agar ikut terlibat langsung, bisa berkontribusi untuk pasar yang ada di Kota Mataram. Itu harapan saya sebagai Ketua Forum Pasar Kota Mataram. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah yang selalu mengedepankan program pembangunan pro rakyat termasuk kepada para pedagang kecil agar semakin maju dan berkembang. Dari Mataram NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Masyarakat Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 2 wakil rakyatnya yang duduk di kursi anggota DPRD dan dilantik bersama 20 anggota dewan lainnya. Kami coba kerjasama dan akan berbuat lebih untuk kedua sektor unggulan ini, dalam hal ini pertanian dan perikanan dan kelautan. Berterima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah dapil saya yang telah mempercayakan saya untuk mewakili segala aspirasi mereka. Sementara di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Partai Perindo juga berhasil mengirimkan satu kadernya, Rici Ali, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kader Partai Perindo ini dilantik bersama 42 anggota dewan lainnya untuk periode 2024-2029. Saya melihat pada sekarang ini bahwa tim ini kekurangan air bersih. Makanya daripada itu saya ingin meningkatkan pengadaan air bersih di Kabupaten Mongondo Timur secara merata. Para kader terbaik Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan ini akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi dan melaunching buku Wonderful Indonesia Outlook di Jakarta. Acara yang juga diisi dengan rangkaian diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi kemajuan sektor parekraf yang berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaunching buku panduan wisata Wonderful Indonesia Outlook di Jakarta. Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap pariwisata di Indonesia dan menjawab tantangan dari sisi ekonomi kreatif serta melihat peluang-peluang emas. Sandiaga juga mengapresiasi gelaran acara Wonderful Indonesia Outlook
yang membahas serta mendiskusikan seputar isu pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencari solusi untuk dunia pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa kajian termasuk juga indeks parekraf ini suatu yang bersejarah karena sebelumnya belum pernah ada indeks parekraf yang mengukur kinerja saham dari para emiten yang ada di 30 subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut memberikan penghargaan kompetisi penulisan kajian pariwisata dan ekonomi kreatif yang diikuti para pelajar hingga mahasiswa. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damaru Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda pecinta wisata yang memacu adrenalin, menikmati adventure di Pulau Tegalmas, Tanjung Pandang, Pesawaran, Lampung, sambil mencoba mobil off-road di laut dan daratan. Serta mencoba tanjakan ekstrim, patut Anda coba. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Sekarang kita berada di Pulau Tegalmas, tepatnya di Bandar Lampung. So, di sini pagi yang cerah ini, yang indah ini di pantai, tepi pantai ini kita main off-roadan. Seru banget ya pokoknya. Tapi kita hanya di Travel Addict tanpa batas. Tradingers, sekarang gue pengen nyobain masuk ke dalam air. Katanya sih seger banget. Ini lagi panas banget nih. Terus katanya mobil ini juga katanya kompatibel ya untuk di air-air gitu. Gue rasa sih ini mobil tahan banting. Gas. Let's go. Seger banget nih Tradingers. Lo lihat, cuaca panas gini kena cipratan air di pantai. Wuh, asik. Tuh kan, apa gue bilang. Beginian doang mah gue bisa. For your information nih Tradingers, Pulau Tegalmas ini luasnya sekitar 120 hektar. Digarap untuk jadi tempat wisata, wilayah daratannya masih didominasi oleh hutan rimbun. Lo lihat view-nya, cakep banget. Pemandangannya luar biasa. Gua belum pernah ngelihat yang selengkap ini gitu. Lihat dari situ, ujung ke ujung, nggak ada yang jelek. Ya udah, kita coba explore dasar laut ya. Tetap di Travel Addict tanpa batas.